Langsung saja untuk selanjutnya adalah penampilan dari Pak Kurniawan Alfat akan mempresentasikan RPP-nya untuk peer teaching. Kepada Bapak Kurniawan Alfat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad. Kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Faiza gimana kabarnya, sehat Faiza? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, untuk mengambil keberkahan untuk pelajaran kita, mari kita berdoa untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk memimpin doa. Irwan? Ya, pimpin doa sayang. Oke, bersiap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Irwan sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku sekalian, berdoa telah kita lakukan. Selanjutnya coba tuh cek kerapiannya. Mana yang pecinya belum rapi dirapikan, jilbabnya yang belum rapi dirapikan. Kemudian sampah-sampah di bawah kalau ada dibersihkan sampah-sampahnya. Ya, jadi kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas kita. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengulang kembali pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Tentang pengertian Al-Quran. Nah, ini Bapak minta dulu kepada Risa. Coba bisa nggak menjelaskan apa itu pengertian Al-Quran? Al-Quran ya Pak? Ya, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Bagus ya, beri aplaus untuk Risa yang sudah menjelaskan. Ya, terima kasih. Kalau Siti gimana Siti, masih ingat kalau pengertian Al-Quran secara bahasa? Apa pengertian Al-Quran secara bahasa? Masih ingat nggak Siti? Apa Pak? Lupa? Bacaan Pak. Ya, oh bacaan. Ya, betul. Ya, terima kasih Siti masih mengingat pembelajaran kita yang lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita melaksanakan post test. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Ya, dikeluarkan handphonenya masing-masing. Kemudian kalau ada yang bawa laptop, silahkan dikeluarkan laptopnya, dihidupkan, diaktifkan, kemudian koneksikan dengan internetnya. Semua bawa handphone? Bawa. Alhamdulillah ya. Ya, Anak Alia pasti pada punya handphone ya. Cuma dasar. Iya. Ya, silakan dikerjakan post testnya, silakan diklik linknya dan kemudian dijawab 5 pertanyaan post test. Ya, dari Saya tak punya HP, Pak Alfat. ya.
Saya tak punya HP. Apanya? Gak punya HP, Pak. Irwan. Tak punya HP. Nah, ya udah sama Sarul nggak punya HP, Pak. bekerja Sini sama. sini Rul, tapi Jamil Rul, sini Rul. HP apa? HP-nya jelek ya. Ini tapi Jamil Rul. Sama teman sebelahnya untuk mengerjakan proses-tesnya. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Sudah Pak, sudah. Ya. Sudah. 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 Selesai, Pak. Iya. Wah, kalau sudah. Waduh. Nah, dari hasil post-test sudah kita lihat, ini nilainya alhamdulillah bagus-bagus semua ya. Walaupun masih Alhamdulillah, Pak. pelajaran, tapi sudah mulai memahami konsep pembelajaran yang kita pelajari tentang nuzulul, tentang proses turunnya sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an. Baik. Nah, yang kita bahas adalah pada pertemuan kali ini adalah tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an. Quran. Jadi untuk menyamakan persepsi, menyamakan suara, ya kalau saya katakan hai, maka dijawab dengan hello ya. Hai. Halo. Halo. Hello. Jawabnya? Hai. Hai. Suara putus, Pak. Udah sarapan belum nih? Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Belum Pak, belum. Pasti Belum, Pak. siangan tadi nih ya. Dua kali, Tadi Pak. saya bawa makanan diminta Pak sama Sahrul. Waduh, kok gitu Sarul nakal, Pak. Iya itu diminta makanan saya. Nakal, Pak. Ahmad, Pak, kemarin minta makanan saya, Pak. Saya ambil, Pak. Balas dendam, Pak, dia. Iya. Baik. Ahmad kemarin ambil makanan saya. Jadi fokus kepada pembelajaran kita ya. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an. Nah, jadi anak-anak Bapak nanti diharapkan bisa menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an. Baru setelah itu, setelah anak-anak kami menganalisis, kemudian nanti akan ada diskusi, selanjutnya menyajikan ya sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah jadi di akhir pembelajaran nanti diharapkan anak-anak Bapak ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini bisa menyimpulkan bagaimana sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an dengan benar. Setelah itu bisa mempresentasikan, menyajikan sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk anak-anak Bapak, ada yang tahu nggak? Apa itu yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an? Apa itu? Turun itu jatuh, Pak. Hah? Turun itu? Kalau turun itu jatuh. Ya memang betul sih, turun itu betul juga betul. Turun itu jatuh dari atas ke bawah. Ke bawah, iya. Nah, kalau dari bawah ke atas namanya? Terbang, Pak. Naik, Pak. Oh, nah, ya betul. Terbang, Pak. Nah, jadi secara konsep turun betul dari bawah, dari atas ke bawah. Ya, bagus. Ya. Jadi Itu Husan mau jawab, Pak. Husan mau jawab. Al-Quran itu jatuh dari atas ke bawah. Ayo. Bagaimana? Yang lain? Irwan, Pak, mau jawab, Pak. Apa? Irwan mau jawab, Irwan. Ya, Ahmad, cuman Ahmad turunnya Al-Quran? Cuman Ahmad bisa menjelaskan bagaimana proses apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran? Loh, kok diam? Ahmad sedang izin, Pak. Ahmad izin ke belakang. Oh ya.
Iya. Oh, Irwan maaf. itu. Tadi saya mute. Saya mute. Ini Ahmad nggak fokus nih ya. Rida, gimana Rida? Gimana pengertian turunnya Al-Quran? Mana Rida ini? Kok nggak nyaut nih? Kok diam? Ya. Yaudah, Azizi lah, Azizi. Gimana pengertian turunnya Al-Quran? Ya turun Pak. Al-Quran Ya, turun. disampaikan kepada Rasulullah ya Pak ya. Ya, betul. Ya, mari kita kasih tepuk tangan untuk Azizi. Ya, nah jadi turunnya Al-Quran itu adalah proses sampainya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dari Lauhul Mahfuz, ya, yang disampaikan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz, baru kemudian disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Lalu kemudian bagaimana yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran? Ya, bagaimana yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran? Irwan, gimana Irwan penulisan Al-Quran? Ini biasanya Irwan jago nih jawabnya nih. Apa itu penulisan Al-Quran? Ya Pak, Ya. untuk penulisan Al-Quran, Ya. bentar Pak. Ya, proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad, ya, hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Iya, betul. Wah, luar biasa pemahamannya ya tentang penulisan Al-Quran. Ya, terima kasih Irwan. Ya Pak. Nah, selanjutnya coba semua mengamati gambar dari yang ditampilkan ini. Nah, ada 3 gambar yang Bapak tampilkan. Ini adalah gambar pertama, baru kemudian ada gambar kedua, selanjutnya ada gambar ketiga. Nah, coba diamati, dilihat kira-kira Ulfi, gambar pertama ini gambar apa ini Ulfi? Mana ini Ulfi nih? Ulfi ngantuk, Pak. Ngantuk. Nah, ini begadang nih harian ini. Lihat TikTok ya tadi malam ya? Iya, Pak. Waduh. Pak. Gambar pertama ya, Pak. Ya? Gambar pertama itu gambar Al-Quran, Pak. Ya, betul. Gambar Al-Quran. Nah, baru berikutnya gambar kedua ini. Apa Husein? Gambar kedua. Itu apa Pak ya, kalau ada sinarnya itu huruf hijaiyah Pak ya? Ya, huruf hijaiyah. Gambar pedang itu. Iya Pak, huruf hijaiyah Pak, alif ba ta Pak. Ya, betul ya. Nah, jadi ini huruf hijaiyah. Kemudian Ratna, gambar ketiga ini gambar apa? Itu gambar orang berziarah, Pak. Ke gua apa? Ke gua tak, Pak? Ya, ke gua. Nah, ini kaitannya tentang proses turunnya Al-Quran. Nah, jadi coba disimpulkan. Sarul ada? Sarul sembunyi Pak, mungkin Pak. Sembunyi ya, tadi izin dia ya, nggak bilang-bilang dia. Coba disimpulkan, Azizi, dari ketiga gambar ini apa maksudnya? Azizi masih ke belakang, Pak. BO. Waduh, masih di luar semua ya. Ya, Ahmad lah kalau gitu Ahmad. Dari ketiga gambar ini bisa nggak disimpulkan apa maknanya? Iya, ini gambar pertama Al-Quran. Ya. Gambar yang kedua huruf hijaiyah. Gambar yang ketiga itu orang yang berziarah di gua. Jadi mungkin Al-Quran itu dari tadinya wahyu yang diturunkan Muhammad, ya kan? Terus dibukukan dalam Al-Quran berupa huruf-huruf. Ya. Di sini mungkin orang sedang berziarah di Gua Hira mungkin. Ya. Nah, jadi betul sekali ya. Ya, mari kita plus dulu untuk Ahmad. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan
menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hiro yang diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, berikutnya, berapa lama waktu Al-Quran itu diturunkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa lama? 22 tahun. 22 tahun, Pak. 23 tahun, Pak. Ya. Lain? Ada yang 22 tahun, ada yang 23 tahun. Ada lagi yang lain? Tahun, Pak. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di malam Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, dan sampai dengan 9 Zulhijjah Haji Wada di tahun 63 dari kelahiran Nabi atau di tahun 10 Hijriah. Ya, nah jadi tadi sebagaimana udah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu pertama kali turun di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad melakukan tahannus, beribadah atau merenungkan diri. Nah, di Gua Hiro atas surah apa yang pertama kali turun, Sahrul? Apa, Pak? Surah apa yang pertama kali turun? Iqra. Iqra. Ah, ya betul, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa itu namanya? Surah Al-Alaq. Al-Alaq. Ya. Surat Iqra, Pak Guru. Ayat berapa ayat yang pertama kali turun? 1 sampai 5, Pak. Ya, 1 sampai 5. Terima kasih Rida. Ya, betul jawabannya. Nah, Jangan pinter Rida nih, Pak. Menurut pendapat ulama bahwasanya lafaz Al-Quran itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalian tahu nggak apa itu Lauhil Mahfuz? Kenapa mahfuz itu, Pak? Nah, itu Pak, masih saya tanyakan Pak, apa itu Pak? Belum tahu, Pak. Apa itu Lauhil Mahfuz? Belum tahu kalau mahfuz, Pak. Menanyakan Lauhil Mahfuz. Kawan-kawan yang lain ada yang bisa jawab apa itu Lauhil Mahfuz? Ahmad bisa bantu? Husain Ahmad bisa bantu? Belum tahu, Mahfud. Pak. Hah? Mahfud itu tetangga saya, Pak. Oh, tetangga Mahfud. Itu bapak saya Mahfud. Yes. Aduh, memang luar biasa. Pasti aktif-aktif sekali ya. Ya, Lauhil Mahfuz yang dimaksud di sini adalah ya langit ketujuh, ya. Tempat Allah bersemayam di arasnya Allah, ya. Nah, baru kemudian diturunkan ke bumi. Nah, itu adalah gambaran besar dari materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Ya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi nanti anak-anakku sekalian akan dibagi kepada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Nah, Bapak akan tunjuk ketuanya saja, baru nanti ketuanya yang akan mencari siapa teman sekelompoknya. Jadi supaya ada interaksi di antara kalian dan kemudian bisa mengatur bagaimana suasana kelasnya dengan baik. Oke, untuk kelompok 1, ini diketuai oleh Azizi. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Azizi. Siap. Kemudian kelompok 2 diketuai oleh Husain Ahmad. Ya, Pak. Ya, cari anggotanya ya. Satu kelompok Ya, Pak. 3 orang. Ya, satu Saya kelompok sama Ahmad, 3 Pak. orang. Saya sama Husain, Pak. Saya, Pak. Siap. Nah, ini Sarul ini, Pak. Ini, Pak. Saya sama Husain, Pak. Saya dengan Husain saya, Pak. Nah, baru kemudian untuk kelompok 3 ini ketuanya Irwan. Kalau saya nggak mau sama Irwan, Pak. Males orangnya itu. Ya, silakan. Gabung kepada kelompoknya, ditunjuk kelompoknya. Ya, Ulfi nanti mau masuk kelompok mana? Nah, silakan berdiskusi. Ya, berinteraksi. Yang penting jangan gaduh-gaduh. Pak Azizi jangan gitu, Pak. Azizi yang cari yang cantik-cantik, Pak. Jadi sukanya pilihnya cewek-cewek itu aja sih Pak. Iya, nggak boleh tuh. Ya udah gini, cewek, Pak. langsung aja. Azizi, siapa aja kelompoknya Azizi? Saya. Terus Ratna, Pak.
Nah, Ya. itu kan cari yang cantik-cantik orangnya. Terus Risa. Aduh. Ya, sama Rida, Pak. Ya. Pinternya pilih-pilih. Pilih-pilih itu, Pak. Ya. Hussein siapa? Siapa? Tadi Pak Sahrul, Pak, kelompok saya, Pak. Yang jelek-jelek ini. Lagi siapa? Sama Irwan, Pak. Irwan kedua, Pak. Tiga dia. Sama 3, Pak. Oh iya. Sama sama siapa, Pak? Ya yang belum, Pak. Sama Pak Iza, Pak. Pak Iza, Pak. Oh, sama Pak Iza. Irwan siapa kawan kelompoknya? Waduh. Siapa? Pak Ahmad, Pak. Ahmad lagi. Ahmad. Nggak ada lagi, Pak. Sendirian. Pak Iva. Oh, Pak Iva. Sudah dipilih sama Pak Azizi. Siapa satu Iya, lagi? Pak. Pak Guru. Siapa yang belum ya? Yang belum kebagian siapa ya? Nah, ya. Hanya Pak Guru. Didi Ngaki. Iva belum, Iva. Sudah Mbak Iva sama Mbak Royhan. Iya, Royha. Ya. Mbak Royhan. Guru. Oke, selanjutnya masing-masing kelompok. Nah, ini Bapak bagi apa saja yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 akan membahas tentang proses turunnya Al-Qur'an. Ya, proses turunnya Al-Qur'an. Baru kemudian kelompok 2 membahas hikmah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian selanjutnya kelompok 3 membahas tentang sejarah penulisan Al-Qur'an. Udah dicatat? Ya. Nah, masing-masing. Oke. Nah, ini bahan diskusi sudah Bapak share di grup WA-nya. Ya, silakan dibuka, kemudian dipilih. Mau pakai materi yang mana? Bebas. Nah, ini adalah materinya, silakan dipilih. Ada slide presentation, PowerPoint tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Qur'an. Baru kemudian ada video pembelajaran tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Qur'an. Kemudian ada buku paket kita, jurnal. Pokoknya yang jelas, masing-masing harus mengambil dari sumber yang ada ini, yang sudah di-share di grup WA kelas kita ya. Mau dibuka pakai apa itu, Pak? Waktunya selama 10 menit. Ya, waktu diskusinya 10 menit. Berapa menit, Irwan? Waktu diskusi kita? 10 menit, Pak. Ya, 10 menit. Ya, silakan berdiskusi dengan kawan sekelompoknya ya. Saya sudah, Pak. Wah, cepat. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Ya, udah selesai ya? Ya, Selesai, Pak. Nah, selanjutnya masing-masing nanti berdiskusi mempresentasikan peserta didiknya, masing-masing kelompok hasil diskusinya, kemudian peserta didik yang lain menanggapi ya diskusi dari teman yang tampil. Nah, kelompok 1 coba diskusikan. Siapa yang maju nih untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang proses turunnya Al-Qur'an? Yang maju gantian, Pak. Jangan saya. Itu si Rida. Ya, coba Azizi, siapa kawannya yang mau diatur kawannya? Rida, Pak, Rida. Rida, coba presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Pak. Proses turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur, sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 22 tahun atau 23 tahun kurang lebihnya. Ya, Sudah, Pak. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 coba ditanggapin bagaimana? Ayo. Ya, tanggapin. Ini orang ini. Bagus, Pak, bagus. Bagus, Tuh. Pak, jawabannya, Pak. Sudah betul itu, Pak. Bagus ya, udah bagus ya penampilan dari kelompok 1 hasil presentasinya ya. Ya, beri aplaus lagi untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya
Kelompok 2. Untuk mempresentasikan hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Nah, siapa Husein yang mempresentasikan? Saharul, Pak, yang mempresentasikan, Pak. Ya. Husein Pak. Enggak, saya Husein aja. Ya, siapa nih? Saharul. Ayo Sen dibaca Sen. Saya terus. Hikmah diturunkannya Al-Quran ya, yaitu antara lain menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah, Pak. Ya. Menentang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, Pak. Ya. Kemudian, sudah, Pak. Ya, Lanjut, yang lain Pak. ada yang mau menanggapi? Saharul. Silakan ditanggapi. Gimana? Ahmad Zaga, ayo. Nah, saya kelompok 3 kok, maaf. Menanggapi, Pak. Menanggapi Ahmad. Menanggapi. Ahmad Zaga. Menanggapi. Iya. Bagus jawabannya. Ya, bagus. Ini kelompok 2 ini memang super sekali. Bagus. Wah. Memang jas. Ya, yang lain ada menanggapi? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut kelompok 3 untuk mempresentasikan sejarah penulisan Al-Quran. Ya, kelompok 3, Irwan, siapa yang mau tampil? Coba Ahmad aja, Pak. Suaranya merdu. Ahmad, ya, silakan Ahmad presentasikan. Irwan sukanya ngecekin dari tadi. Nanti tolong yang menanggapi Saharul ya. Ya, penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 jenjang. Ya, yang pertama zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, dan zaman Utsman. Ya, silakan. Untuk apanya? Nah, kelompok lain silakan ditanggapin. Mungkin ada yang bagus, Pak. Saharul, tunjuk jari itu, Pak. Saharul. Bagus, Pak, itu, Pak. Tanggap dari Pak Ahmad itu, dari Ahmad itu sudah. Wah, udah bagus ya. Nah, baik, beri aplaus untuk seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan menurut para sebagian ulama melalui tiga tahap. Ya, melalui 3 tahap. Nah, yang pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Nah, apa itu tadi Lauhil Mahfuz, Ahmad? Lauhil Mahfuz itu tempat catatan amal manusia kok seperti itu kayaknya. Ya. Di langit yang tertinggi, di langit ke-7 ya. Langit ke-7. Diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, coba dengarkan tuh, ada yang dipanggil tuh. Siapa yang dipanggil tuh? Oh, Saharul, Pak, dipanggil. Ya, baru kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi langit dunia itu namanya Baitul Izzah. Nah, baru kemudian yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Nah, maksudnya ini gimana? Berangsur-angsur ke dunia, yaitu berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Nah, melalui malaikat Jibril. Ada pengumuman tuh ya? Iya, itu Saharul bolos, Pak, tadi, Pak, diumumkan itu. Saharul. Nah, itu kesimpulannya. Diturunkan berangsur-angsur selama berapa lama? Berapa lama? Kurang lebih 2 tahun, Pak. Ya, 23 tahun, Pak. 23 tahun. Nah, baru kemudian hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua, menentang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Yang ketiga, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Yang keempat, memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir, mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu sejarah penulisan Al-Quran melewati 3 jenjang, yaitu yang pertama jenjang pada zaman Nabi Muhammad, baru kemudian yang kedua zaman sahabat Abu Bakar, dan yang ketiga zaman Utsman bin Affan. Ya. Nah, baik. Kita sudah tadi membahas tentang sejarah turunnya dan sejarah penulisan Al-Quran, dan masing-masing sudah juga mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Nah, berikutnya kita post test. Ya, kita post test. Kita ingin tahu Apa post test ini, Pak? apa? Apa isinya post test ini? Isi post test nanti isinya ada 5 soal. Ada 5 soal. Soal lagi, Pak. Nah, dikerjakan melalui Android-nya masing-masing. Tak punya Android. Dan dijawab dengan benar. Jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya. Nah, tuliskan nama dan kelasnya. Waktu pengerjaan 5 menit saja. Ya, 5 menit. Di rumah boleh nggak, Pak? Nah, pengerjaan post testnya. Nah, coba masing-masing dikerjakan. Saya Kuota dikerjakan habis, di rumah Pak. saja lah. Kuota habis, Pak. Ya? Kuota habis. Kuota habis. Aduh, Ya. coba yang punya kuota banyak dikasih hotspotnya. Habis Kita semua, punya Pak. Bapak. Ya, oke. Selesai, ya? Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, nilai tertingginya ini wah, Sahrul ya. Sahrul dapat Wah, hebat. dari hasil post testnya. Waduh. Sahrul kan nggak punya kuota, Pak. Subhanallah. 5 soalnya dapat dijawab ya. Sahrul yang mengajarkan Husain itu. Sahrul Sahrul terus, nggak- Pak. Gimana, Pak? Sahrul Gimana, Pak? kan? Sinyal Pak, macet. Nggak ada kuota. Ya, Sahrul udah ada kuota kok bisa dapat nilai 100, Pak. waduh, luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, kita sudah melewati tahap-tahap pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada yang mungkin belum paham atau bagaimana? Ya, silakan. Yang ingin bertanya mungkin. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Alhamdulillah. Udah paham semua ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang luar biasa kelas ini. Cepat pahamnya ya. Waduh ya, beri aplaus untuk kita semua. Nah, untuk tugas minggu depan, ya pertemuan kita minggu depan, masing-masing coba cari tentang hal-hal yang berkaitan tentang keautentikan Al-Quran. Nah, cari hal-hal yang berkaitan tentang keautentikan Al-Quran. Ya, boleh melalui YouTube, Google, pokoknya gunakan seluruh media yang ada. Jadi alat-alat media elektronik yang saat sekarang ini itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mungkin ada tutur kata atau tingkah Bapak ketika mengajar kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, jangan lupa tugasnya ya dikerjakan. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.